guys, saat ini kamu mendengarkan podcast dari remoteworker.id. Pahami mindset bekerja dari rumah, upgrade skillmu, dan mulai rintis karir remote workmu. Bersama-sama kita akan jadikan Indonesia sebagai provider nomor 1 remote worker di dunia. Be part of the history. Pagi ini saya terbangun dan mulai beraktivitas di ruang kerja saya. Untuk kemudian saya menyadari bahwasannya saat ini saya ada di posisi business owner ya. remoteworker.id adalah bisnis yang dikembangkan secara profesional dan di baliknya ada partner yang mendukung. Maka di posisi ini alokasi waktu yang saya lakukan per hari sangat berbeda dibanding saat saya dulu benar-benar full time remote worker atau freelancer yang lepasan. Saya tidak akan membahas bagaimana aktivitas business owner. Cuman yang akan saya bahas di sini adalah apa sih perbedaan aktivitas jika kamu berperan sebagai freelancer dan jika kamu berperan sebagai full time remote worker. Nah, kita definisikan singkat aja dulu. Freelancer itu orang yang bekerja dari rumah ke perusahaan luar negeri, tapi hanya per project. Kadang-kadang malah per task. Jadi mungkin cuma ada perusahaan itu punya aplikasi besar misalnya ya. Kemudian dia sekadar butuh, hey tolong perbaiki tampilan yang berantakan di mobile. Misalnya seperti itu. Kamu kerjain paling 2 jam, 3 jam, atau malah cuma setengah jam ya, selesai. Nah berarti jammu selesai. Kamu dapat uang dikirim via Upwork yang masuknya adalah 2 minggu dari kamu mengerjakan saat ini. Itu freelancer. Kalau full time remote worker dengan menggunakan contoh yang tadi, itu berarti kamu di hire oleh perusahaan itu secara full time 8 jam per hari. Pasti 8 jam per hari. Kemudian kamu kerja, pasti akan ada selalu pekerjaan karena mengembangkan aplikasi itu nggak pernah berhenti ya. Tadi aplikasinya yang tadi isunya adalah tidak bisa berjalan di mobile, misalnya ada masalah dengan berjalan di mobile, maka kalau full time remote worker adalah kamu mengembangkan aplikasi itu dari keseluruhannya. Kemudian tadi kemungkinan kamu lagi overload, kamu bilang ke bos, ini bagian mobile ini aku nggak bisa, mungkin nyari orang lain aja. Oke, kemudian bosnya ngebuat job di Upwork, di post dan kamu mengapply. Nah berarti yang tadi freelancer tadi sudah selesai hanya 30 menit atau 1 jam. Namun yang full time remote worker terus mengerjakan aplikasi ini setiap harinya dengan alokasi 8 jam per hari. Nah perbedaannya seperti ini. Yang tadi freelancer setiap harinya dia akan mengerjakan hanya sebatas jika ada task, jika ada project, dan jika task atau project tadi belum selesai. Nah, begitu sudah selesai dia nganggur hitungannya. Benar-benar nganggur, nggak ada jaminan ada income lagi. Itu. Kemudian kamu mungkin berpikir, kalau gitu nggak asik dong ya, lebih asik kalau kerjaannya full time. Iya dan tidak. Iyanya adalah iya benar, dia memang kerjaannya begitu selesai kerjaan rampung nggak ada jaminan kerja. Tapi kalau kamu kerja di Upwork yang rate-nya itu $, maka itu gede banget. Bisa kalau kamu punya rate $25, $20, ya kerja cuman kalau tadi saya hitung dikit ya. Kalau tadi itu kita pakai rate-nya $25, misalnya dia 1 juta dibagi $25, 25 dibagi 13 saja. Maka cuman kerja 3 jam udah 1 juta. Asik kan? 3 jam udah 1 juta. Nah, berarti kalau kerjaan freelancer tadi dengan kerja sedikit dia bisa dapat penghasilan banyak, waktunya lebih luang banyak. Nah ini cocok banget bagi teman-teman yang masih bujangan, yang masih punya kebebasan untuk bergerak sana kemari tanpa ada access baggage yang banyak. Nah ini asik banget. Contohnya kalau kamu masih fresh graduate ya, masih punya kesempatan bertualang sana kemari, maka posisi freelancer ini seru banget. Kamu hunting job, kamu kerjain, kamu tabung, kamu terus seperti itu. Nah, begitu kamu tabunganmu sudah banyak, kemudian apa yang kamu lakukan? Terserah. Kamu bisa jalan-jalan ke luar negeri, menjelajah Asia misalnya. Ini kasusnya story-nya Mas Gary Sabar. Kamu bisa cek di YouTube Remote Worker Indonesia. Mas Gary Sabar saat bujangan seperti ini.
kerja full dulu, kemudian selesai jalan-jalan ke Vietnam, ke Cina, ke Jepang dan lain sebagainya. Asia dihabisin. Nah, Mas Aditya Agustiana juga yang mengenalkan saya ke Upwork juga seperti itu. Tapi Mas Aditya Agustiana menjelajah Indonesia dari timur sampai barat habis kayaknya udah. Dan sepertinya juga sudah mulai merambah ke Asia. Seperti itu. Itu asik banget. Kenapa? Karena begitu kamu rampung pekerjaan, kamu gak punya beban lagi untuk mengerjakan. Ya sehari 4 jam aja mungkin bisa 2 juta. Kalau kamu ritmu $50 tadi ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau posisi kamu seorang kepala rumah tangga, kemungkinan posisi yang freelancer ini nggak tenang. Kenapa? Karena tidak ada jaminan kamu dapat income bulan depan, ya kan? Karena kamu selesai kerjaan, kemudian kamu mulai ada perasaan nggak ada kerjaan nih, bulan depan nggak ada income, aku harus apply job. Jadi untuk yang freelancer tadi ada aktivitas apply job tiap harinya. Nah, yang selanjutnya kita bahas tentang full time remote worker. Kamu harus bisa mengalokasikan 8 jam per hari jika kamu kerja sendiri, atau jika kamu sudah semakin memahami pekerjaanmu, akhirnya kamu akan bisa melakukan delegasi. Kamu bangun tim secara remote, kamu delegasikan pekerjaannya. Nah, andaikan tidak punya tim, maka yang harus kamu lakukan adalah setiap harinya kamu benar-benar nggak perlu mikir nyari job lagi, tapi kamu benar-benar harus mengerjakan pekerjaan dari perusahaan tadi 8 jam per hari full. Ini bisa berat, bisa overburn, dan juga kalau kamu nggak hati-hati, kamu bisa bosan banget. Saya mengalami ini 8 tapi nggak juga nih. Saya bosan di pekerjaan full time remote worker di Kanada itu 4 tahun. Tapi dari 1 bulan pertama sudah saya delegasikan. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah melakukan setiap harinya. Yang saya lakukan, saya bangun tidur, nggak ngapa-ngapain, nggak mikir pekerjaan itu karena sudah diatur teman-teman. Nah, kemudian saya tinggal saat nanti akan stand up atau progress report, saya akan minta teman-teman staff untuk mereportkan hasilnya. Dan mereka tidak mengerjakan full time loh. Mereka mengerjakan hanya 2 jam per hari. Jadi saya punya tim adalah 3 atau 4. 3 sih kayak maksud 4 kebanyakan. Saya punya tim tadi dari 3 orang. Mereka mengerjakan 2 jam, kemudian 2 jamnya saya ngerjain. Tapi pada suatu titik saya mendelegasikan ke 4 orang. Jadi benar-benar santai. Ini enak banget. Enak dan tidak sih. Pinginnya kan orang itu bebas gak ngapa-ngapain loh ya. Tinggal mantau aja. Tapi karena saya punya tim, tetap aja ada proses delegasi dan tidak ada perasaan harus terus connect ke kantor. Dan jika ada kantor minta request, ada komunikasi, saya mengarahkannya ke staff. Nah, itu nggak menenangkan sih. Sehingga sampai 4 tahun kemudian seperti itu, saat saya fokus ke remoteworker.id, saya putuskan resign dan fokus di remoteworker.id. Nah, asiknya adalah full time worker itu bagi kepala rumah tangga itu menenangkan karena jaminan income tiap bulan itu ada. Berapa rate-nya? Perbedaannya adalah di sini. Kalau tadi freelancer itu biasanya per hour-nya lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka memang butuh cuma sebentar aja. Satu perusahaan butuh 30 menit. Berani aja dia ngasih rate $30, ya kan? Tapi kalau kamu full time, biasanya, bukan biasanya, mungkin pasti ya, rate-nya itu rendah banget. Mungkin sebulan cuman, saya di Kanada kemarin sebulan itu cuman 25 juta. 25 juta itu hitungannya nggak mahal loh ya. Kalau kamu biasa kerja onsite sih mungkin 25 juta hitungannya banyak banget. Tapi kalau 25 juta itu dibagi 160 jam, per jamnya adalah 156.000 dibagi 13.500, per jamnya itu cuma $11. Rendah banget kan? Nah, tadi misalnya $30, wah, bisa sampai 70 jutaan. Nah, oke. Itu kesimpulannya. Jadi teman-teman silakan, lebih enak di mana, freelancer atau full time remote worker. Tapi kalau full time remote worker saya sarankan delegasi, baru sempurna. Nah, next stepnya kamu bangun bisnis. Oke, thank you.